my God, what is that? Oh my God, what is that? I got so. Halo semuanya, di sini kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang konflik terkait ideologi pemberontakan DI TII. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ada A. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia, PKI itu merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI itu bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak di tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI itu masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Panmuk harus pindah ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Divisi Siliwangi itu dipindahin ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, Laskar bersenjata Hasbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Alasan utama PKI memberontak bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan demi meraih kekuasaan di bawah pimpinan Musso. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan yang mengancam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Di awal pemberontakan, pembunuhan terjadi terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai politik yang menjadi anti komunis. Bukan hanya itu, para santri pun juga terlibat menjadi korbannya. Tetapi, pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh divisi Siliwangi dan berhasil mendesak mundur para pemberontak. Pusatnya terjadi pada saat Musso tewas tertembak dan Amir Saripudin pun tertangkap dan ia dijatuhi hukuman mati. Kemudian para pemuda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Namun pada tahun 1965 ia kembali dan menjadikan PKI sebagai partai besar di Indonesia. Ribuan orang tewas dan ditangkap oleh pemerintah akibat terjadinya pemberontakan di Madiun. PKI pun gagal mengambil alih kekuasaan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih dari peristiwa tersebut apa hal terpenting yang bisa diambil dari sejarah pemberontakan PKI di Madiun bagi sejarah bangsa Indonesia? Dan jawabannya adalah supaya Indonesia lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Tetapi hal penting yang lain juga perlu dicatat adalah peristiwa yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban atas ketidakbersatuannya Indonesia di dalam pemberontakan tersebut, sehingga Belanda dapat memanfaatkan bangsa Indonesia. Yang B, ada pemberontakan di ITI. Contoh pemberontakan ini meluas di beberapa wilayah, misalnya Jawa Barat. Jawa Barat ini dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang pembuat partai Serikat Islam Indonesia atau yang lebih dikenal PSID. Perjanjian Renville membuka peluang bagi warga Jawa untuk mendekatkan cita-cita lamanya mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Panmuk harus pindah ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Nah, akan tetapi Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII.
Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa. Kartosuryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI dan TII. Tidak lama kemudian, operasi terpadu Pagar Betis digelar, di mana pasukan pemerintah mengajak pula masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI-TII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus pergerakan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DI-TII. Melalui operasi ini, Kartosuryo berhasil ditangkap pada tahun 1962, lalu ia dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI-TII Kartosuryo. Selain di Pulau Jawa, pemberontakan DI-TII juga terjadi di Pulau Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. C. Gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita sebut sebagai G30 SPKI. Nah, teman-teman tahu nggak sih peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi ini? Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan, siapa sih sebenarnya dalang dari Gerakan 30 SPKI ini? Jadi kita bahas di bawah ini yuk. Setidaknya terdapat 7 teori yang melandasi peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, Gerakan 30 September yaitu merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Yang kedua, Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Yang ketiga, Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara Inggris dan Amerika Serikat. Yang keempat, Soekarno adalah dalang dari Gerakan 30 September. Yang kelima, tidak ada pemeran tinggal dan skenario besar dalam peristiwa G30 SPKI. Dan yang keenam, Soeharto adalah dalang Gerakan 30 September. Yang ketujuh, dalam Gerakan 30 September adalah PKI. Namun, terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa 30 SPKI ini, yang pasti sejak demokrasi tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa wilayah Indonesia. Setelah berhasil mengimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan, bukan saja di Jakarta, tetapi hingga basis mereka di daerah-daerah yang lainnya. Ketika diketahui bahwa Gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan juga pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30 SPKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Dadah.